kamu merasa dimanfaatkan oleh seseorang, kamu sudah berusaha membantu, memberikan waktu, tenaga, bahkan mungkin pengorbanan, tetapi mereka terus mengulangi kesalahan yang sama. Seolah-olah tidak belajar apapun, atau lebih buruk lagi, mereka mulai menganggap kebaikanmu sebagai kewajiban, bukan sebagai sesuatu yang layak dihargai. Dalam hidup, kita diajarkan untuk berbuat baik dan membantu sesama. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Tidak semua orang layak menerima bantuan kita. Kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang memberi tanpa batas, tetapi juga mengetahui kapan harus berhenti. Hari ini, kita akan membahas 10 jenis orang yang tidak perlu kita bantu, berdasarkan filosofi stoikisme. Karena bagi para filsuf stoik, energi, waktu, dan sumber daya kita seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar menghargainya dan berusaha memperbaiki hidup mereka sendiri. Jadi mari kita mulai dengan kategori pertama. 1. Orang yang tidak mau membantu dirinya sendiri. Kamu bisa mengulurkan tangan, kamu bisa menawarkan solusi, tetapi kalau seseorang tidak memiliki keinginan untuk bangkit sendiri, semua bantuanmu hanya akan sia-sia. Bayangkan seseorang yang selalu mengeluh tentang hidupnya, tentang pekerjaannya, hubungannya, atau keadaannya. Setiap kali kamu menawarkan nasihat atau peluang untuk memperbaiki situasi, mereka selalu punya alasan untuk menolaknya. Aku sebenarnya ingin mencari pekerjaan yang lebih baik, tapi sulit. Aku ingin mulai hidup sehat, tapi aku tidak punya waktu. Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Dan pada akhirnya mereka tetap terjebak di situasi yang sama, karena mereka lebih suka mencari alasan daripada mencari jalan keluar. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, hanya mereka yang berusaha mengubah dirinya yang bisa dibantu. Kita tidak bisa menolong seseorang yang bahkan tidak ingin menolong dirinya sendiri. Dan kadang, cara terbaik untuk membantu mereka adalah dengan membiarkan mereka menghadapi hidup sendiri, hingga mereka sadar bahwa perubahan hanya bisa datang dari dalam diri mereka sendiri. Jadi jika kamu sudah mencoba membantu seseorang tetapi mereka tetap tidak mau bergerak, lepaskanlah. Gunakan energimu untuk mereka yang benar-benar ingin bertumbuh. 2. Orang yang selalu mengeluh tapi tidak pernah bertindak. Kita semua pernah bertemu orang seperti ini. Mereka selalu mengeluh tentang betapa sulitnya hidup mereka. Mereka tidak suka pekerjaannya, tetapi tidak pernah mencari pekerjaan baru. Mereka merasa dunia tidak adil, tetapi tidak pernah mencoba mengubah sesuatu dalam hidup mereka. Mereka mengeluh tentang hubungan, keluarga, atau keuangan mereka, tetapi tidak mau berusaha memperbaikinya. Setiap kali kamu menawarkan solusi, mereka selalu menjawab, itu tidak akan berhasil. Aku sudah pernah coba, tapi tidak ada gunanya. Mungkin untuk orang lain bisa, tapi bukan untuk aku. Kamu mungkin berpikir bahwa mereka hanya butuh dorongan lebih kuat. Jadi, kamu berusaha lebih keras untuk membantu mereka. Tapi semakin lama, kamu mulai menyadari bahwa mereka tidak benar-benar mencari solusi. Mereka hanya mencari seseorang yang mau mendengarkan keluhan mereka. Mereka ingin simpati, bukan perubahan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi dan filsuf stoik, pernah berkata, energi kita berharga. Gunakanlah untuk hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan salah satu hal yang tidak bisa kita kendalikan adalah orang yang tidak mau berubah. Jika seseorang hanya ingin mengeluh tanpa berniat melakukan sesuatu, tidak ada gunanya membuang waktumu untuk mereka. Biarkan mereka dengan masalahnya sendiri dan gunakan waktumu untuk membantu orang-orang yang benar-benar ingin maju. 3. Orang yang memanfaatkan kebaikanmu. Ada orang yang hanya datang kepadamu saat mereka butuh sesuatu. Mereka menghubungimu ketika membutuhkan pinjaman uang, meminta bantuan pekerjaan, atau mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. Mereka berbicara dengan manis, seolah-olah hubungan kalian memiliki makna yang lebih dalam. Namun, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka menghilang begitu saja, tanpa kabar, tanpa ucapan terima kasih, tanpa menghargai waktu dan tenaga yang telah kamu berikan. Orang-orang seperti ini tidak benar-benar peduli padamu. Mereka tidak melihatmu sebagai teman, keluarga, atau seseorang yang berharga dalam hidup mereka. Sebaliknya, mereka hanya menganggapmu sebagai alat, sesuatu yang bisa mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hubungan semacam ini tidak seimbang. Kamu selalu memberi, sementara mereka hanya menerima.
Kalau kamu terus membiarkan dirimu dimanfaatkan, kamu hanya akan membantu mereka menjadi lebih egois. Mereka akan terus mengulangi pola yang sama, bukan hanya denganmu, tetapi juga dengan orang lain yang cukup baik untuk membantu mereka. Pada akhirnya, kamu akan kelelahan dan mungkin merasa kecewa, sementara mereka terus menjalani hidup tanpa konsekuensi atas sikap mereka. Seneca pernah mengingatkan kita, berbuat baik tidak sama dengan membiarkan diri dieksploitasi. Membantu orang lain adalah tindakan yang terpuji, tetapi ada perbedaan antara kebaikan dan kebodohan. Jangan takut untuk menarik batasan. Pilihlah untuk membantu mereka yang benar-benar menghargai dan memahami makna dari bantuanmu, bukan mereka yang hanya datang ketika butuh dan pergi ketika sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. 4. Orang yang tidak menghargai usahamu. Pernahkah kamu menolong seseorang dengan tulus, hanya untuk menyadari bahwa mereka bahkan tidak berterima kasih? Beberapa orang menganggap kebaikan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya mereka terima. Mereka tidak pernah melihat usahamu sebagai sesuatu yang berharga, melainkan sebagai kewajiban yang harus kamu penuhi. Ketika kamu membantu mereka sekali, mereka mulai menuntut lebih banyak lagi. Jika kamu mengatakan tidak, mereka akan marah atau kecewa, seolah-olah kamu telah melakukan kesalahan besar. Stoikisme mengajarkan kita untuk membantu tanpa mengharapkan imbalan. Kita tidak seharusnya melakukan kebaikan demi pujian atau penghargaan, namun ada batasnya. Jika seseorang terus-menerus mengabaikan usahamu, tidak pernah menghargai apa yang telah kamu lakukan, dan hanya semakin menuntut lebih banyak, maka saatnya untuk berhenti. Kebaikan tidak boleh menjadi pintu bagi orang lain untuk meremehkan dan mempermainkanmu. Jika kamu terus membantu seseorang yang tidak pernah menghargai usahamu, itu bukan lagi kebaikan, itu kebodohan. Marcus Aurelius berkata, hanya karena sesuatu tampak baik, bukan berarti itu benar-benar baik bagi kita. Jangan biarkan orang lain mengambil keuntungan dari kebaikan hatimu, tanpa memberikan rasa hormat dan penghargaan. 5. Orang yang menghancurkan hidupnya sendiri. Mungkin kamu memiliki teman atau saudara yang terjebak dalam kebiasaan buruk, entah itu kecanduan alkohol, judi, narkoba, atau perilaku merusak lainnya. Kamu melihat mereka terperangkap dalam lingkaran setan, mengulangi kesalahan yang sama, dan setiap kali mereka jatuh, mereka datang kepadamu meminta bantuan. Kamu ingin menyelamatkan mereka. Kamu mencoba memberi nasihat, memberikan dukungan, bahkan mungkin membantu secara finansial agar mereka bisa keluar dari situasi sulit. Namun, meskipun kamu sudah melakukan yang terbaik, mereka terus kembali ke kebiasaan lama mereka. Mereka mengatakan ingin berubah, tetapi tidak benar-benar mengambil langkah nyata untuk melakukannya. Seneca berkata, bantuan tanpa kesadaran hanya akan memperpanjang penderitaan. Kita tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak ingin diselamatkan. Sebanyak apapun usaha yang kamu lakukan, jika mereka sendiri tidak memiliki niat untuk berubah, maka semua bantuanmu akan sia-sia. Bahkan lebih buruk lagi, kamu bisa ikut terseret dalam kehancuran mereka. Ada perbedaan antara membantu seseorang yang benar-benar berusaha bangkit dan seseorang yang hanya ingin mencari jalan pintas tanpa komitmen untuk berubah. Kamu bisa memberi dukungan, tetapi kamu tidak bisa mengubah hidup seseorang yang tidak ingin berubah. Jangan biarkan rasa iba mengikatmu dalam siklus yang merugikan. Bantu mereka yang ingin bangkit, tetapi jangan tenggelam bersama mereka yang memilih untuk terus jatuh. 6 orang yang terus menyakiti orang lain. Tidak semua orang pantas mendapatkan bantuan, terutama mereka yang terus-menerus menyakiti orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Jika seseorang selalu berbuat jahat, mengeksploitasi orang lain, atau bahkan melakukan tindakan kekerasan, maka memberikan mereka bantuan tanpa konsekuensi hanya akan memperkuat perilaku buruk mereka. Bayangkan seseorang yang selalu mempermainkan perasaan orang lain, memanipulasi teman dan keluarga demi keuntungan pribadi, atau bahkan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jika kita terus menolong mereka, apakah mereka akan berubah? Tidak. Justru mereka akan semakin berani dan merasa bahwa tidak ada konsekuensi dari tindakan mereka. Kita sering berpikir bahwa semua orang bisa berubah jika diberikan cukup banyak cinta dan dukungan. Tapi kenyataannya, tidak semua orang memiliki niat untuk berubah. Ada orang yang menikmati menyakiti orang lain dan tidak merasa bersalah sedikit pun.
Mereka melihat kebaikan sebagai kelemahan dan menjadikan orang yang baik hati sebagai target utama mereka. Marcus Aurelius pernah berkata, keadilan sejati bukan tentang membantu semua orang, tapi tentang membantu mereka yang pantas. Jangan biarkan rasa iba membutakanmu. Terkadang, membiarkan seseorang menghadapi konsekuensi dari perbuatannya adalah bentuk keadilan yang sesungguhnya. 7. Orang yang tidak pernah puas. Ada orang yang tidak peduli seberapa banyak bantuan yang mereka terima, selalu merasa kurang. Mereka tidak pernah benar-benar berterima kasih, karena dalam pikiran mereka, dunia berutang kepada mereka. Hari ini kamu membantu mereka dengan memberikan uang, besok mereka meminta lebih. Ketika kamu mengatakan tidak, mereka mengeluh dan menganggapmu sebagai orang yang pelit atau tidak peduli. Mereka selalu memiliki alasan untuk meminta lebih, tetapi tidak pernah memiliki niat untuk berusaha sendiri. Orang seperti ini hidup dengan pola pikir ketergantungan. Mereka tidak mau belajar bagaimana mengatasi masalah sendiri, karena mereka selalu mengandalkan orang lain. Jika kamu terus memberi mereka bantuan tanpa batas, kamu bukan sedang membantu mereka. Kamu justru membuat mereka semakin lemah dan bergantung. Bantuan terbaik yang bisa kamu berikan kepada mereka bukanlah uang, tenaga, atau waktu tanpa batas. Bantuan terbaik adalah membiarkan mereka belajar untuk mandiri. Seneca pernah berkata, kebahagiaan sejati datang dari kemandirian, bukan dari ketergantungan pada orang lain. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam siklus yang tidak sehat. Berikan bantuan kepada mereka yang benar-benar ingin berusaha, bukan kepada mereka yang hanya ingin mengambil keuntungan tanpa memberikan usaha apapun. 8. Orang yang menginginkan jalan pintas. Kita semua ingin sukses, tetapi tidak semua orang mau bekerja keras untuk mencapainya. Ada orang yang hanya ingin menikmati hasilnya tanpa melalui prosesnya. Mereka ingin kaya, tetapi tidak mau bekerja keras. Mereka ingin dihormati, tetapi tidak mau berusaha menjadi pribadi yang berharga. Orang seperti ini tidak mencari bantuan. Mereka mencari jalan pintas. Mereka ingin mendapatkan segalanya dengan cara instan, tanpa usaha, tanpa pengorbanan. Ketika mereka melihat orang lain sukses, mereka berpikir bahwa keberuntunganlah yang membawa mereka ke sana, bukan kerja keras dan dedikasi. Jika kamu terus membantu orang yang seperti ini, mereka tidak akan pernah belajar. Mereka akan terus bergantung pada orang lain untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan ketika bantuan itu berhenti, mereka akan merasa dunia tidak adil. Marcus Aurelius berkata, segala sesuatu yang berharga datang melalui usaha dan kesabaran. Jika seseorang tidak mau berusaha, mereka tidak layak menerima bantuanmu. Jangan buang waktumu untuk membantu orang yang hanya ingin mencari cara termudah tanpa mau bekerja keras. Bantulah mereka yang benar-benar berkomitmen untuk berjuang, bukan mereka yang hanya ingin mendapatkan hasil instan tanpa usaha. 9. Orang yang hidup dengan dendam dan kebencian. Ada orang yang menjalani hidup dengan penuh kebencian. Mereka terus menyimpan dendam atas hal-hal yang telah terjadi di masa lalu, dan setiap tindakan mereka didorong oleh perasaan marah dan ketidakpuasan. Mereka tidak bisa melihat dunia dengan jernih. Segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka selalu diinterpretasikan sebagai sesuatu yang negatif. Jika kamu mencoba membantu mereka, mereka akan mencurigai niatmu. Jika kamu memberi nasihat, mereka akan menganggapmu meremehkan mereka. Tidak peduli seberapa baik perlakuanmu, mereka akan selalu menemukan alasan untuk membenci. Masalahnya, orang yang hidup dengan kebencian tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Energi negatif mereka dapat menguras emosimu, membuatmu merasa bersalah, atau bahkan menyeretmu ke dalam konflik yang sebenarnya bukan milikmu. Marcus Aurelius berkata, kehidupan terlalu singkat untuk membiarkan orang lain mencemari jiwamu dengan kebencian mereka. Jangan buang waktumu untuk mencoba mengubah orang yang tidak mau berubah. Jangan biarkan kebencian mereka menjadi beban dalam hidupmu. Fokuslah pada mereka yang memiliki hati yang terbuka dan bersedia menerima bantuan dengan niat baik. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan bersama orang-orang yang hanya menyebarkan kebencian. 10. Orang yang tidak sejalan dengan nilai-nilai hidupmu. Dalam hidup, kita semua memiliki prinsip dan nilai yang kita pegang teguh. Nilai-nilai ini adalah kompas yang membimbing kita dalam mengambil keputusan, membentuk hubungan, dan menentukan arah hidup kita. Namun, terkadang dalam usaha kita untuk membantu orang lain, kita justru menemukan diri kita menjauh dari nilai-nilai tersebut. Misalnya,
Kamu mungkin menjunjung tinggi kejujuran, tetapi orang yang kamu bantu adalah seseorang yang terbiasa memanipulasi dan berbohong. Atau kamu sangat menghargai kerja keras dan usaha, tetapi orang yang kamu dukung adalah seseorang yang selalu mencari jalan pintas tanpa mau berusaha sendiri. Disinilah bahaya tersembunyi dari memberikan bantuan tanpa batas. Kita bisa terseret ke dalam kehidupan mereka dan kehilangan jati diri kita sendiri. Kita mulai mengorbankan prinsip kita demi memenuhi kebutuhan mereka. Kita mulai membuat pengecualian, berpikir bahwa kita hanya membantu, tetapi tanpa sadar, kita menjadi bagian dari masalah. Seneca pernah berkata, "Jangan biarkan orang lain menarikmu ke dalam kehancuran mereka." Bukan berarti kita harus egois atau menutup diri dari orang lain, tetapi kita harus selektif dalam memilih siapa yang layak menerima bantuan kita. Jika seseorang memiliki nilai-nilai yang bertentangan dengan yang kita yakini, maka memberikan bantuan kepada mereka bukan hanya tidak bermanfaat, tetapi juga bisa merugikan diri kita sendiri. Bantu hanya mereka yang sejalan dengan nilai-nilai hidupmu. Orang-orang yang menghargai kejujuran, kerja keras, dan kebaikan. Orang-orang yang memiliki niat baik dan mau berusaha memperbaiki diri. Karena pada akhirnya, bantuan yang kita berikan akan lebih berarti jika diberikan kepada mereka yang benar-benar menghargainya. Closing pesan penutup. Tidak semua orang layak menerima bantuan kita. Dalam hidup ini, kita hanya memiliki waktu, energi, dan sumber daya yang terbatas. Jika kita terus-menerus memberikan bantuan kepada orang yang salah, orang yang hanya memanfaatkan kita, tidak pernah puas, atau bahkan menyeret kita ke dalam masalah mereka, kita akan kelelahan, kecewa, dan mungkin kehilangan jati diri kita sendiri. Membantu adalah tindakan mulia, tetapi harus dilakukan dengan bijak. Kita tidak bisa menyelamatkan semua orang, terutama mereka yang tidak ingin diselamatkan. Kita tidak bisa memaksa seseorang berubah jika mereka sendiri tidak memiliki keinginan untuk berubah. Jadi, setelah menonton video ini, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu sudah membantu orang yang tepat? Jika tidak, mungkin saatnya untuk menetapkan batasan. Pilihlah untuk membantu mereka yang benar-benar ingin dibantu, yang menghargai usahamu, dan yang memiliki niat untuk menjadi lebih baik. Karena kebaikan yang diberikan kepada orang yang tepat akan membawa perubahan yang nyata, bukan hanya bagi mereka, tetapi juga bagi dirimu sendiri.